Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan iman Islam yang tentunya di hari ke-20 Ramadan ini insyaallah kita masih bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa senantiasa marilah kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, suri tauladan umat manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman penuh ilmu ini. Dan mudah-mudahan kita tergolong umat beliau yang insyaallah beliau akui di hari kiamat kelak. Amin. Pemirsa LNG TV rahimani wa rahimakumullah, seperti biasanya insyaallah pada sore hari ini kita kembali dengan acara hikmah Himpunan Kisah Meraih Berkah di LNG TV yang pemirsa sekarang lihat. Dan insyaallah tema kita pada sore hari ini adalah mempersiapkan 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Jihad Elbana Kutubi LCMA dari Jakarta. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bikum. Sedikit mengenai beliau merupakan penasehat di DMPU atau Dai Muda Perekat Umat. Bagi pemirsa yang sedang pegang HP mungkin bisa ikut di Instagramnya @dmpu_official. Benar begitu Ustaz? Betul. Ustadz Jihad ini juga merupakan pengajar aktif dan menjadi imam masjid dan penceramah di Jakarta, Ustadz. Betul. Beliau merupakan lulusan Universitas Islam Madinah di tahun 2010, menempuh pendidikan sarjananya dan dilanjutkan di 2015 lulus pendidikan magisternya. Barakallahu fikum. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai acara pada sore hari ini. Insya Allah seperti biasa kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah 20 menit pertama pemaparan tausiah dari Ustadz Jihad. Dan kemudian sesi yang kedua merupakan sesi inti juga, yaitu kuis yang insya Allah kita akan membagikan 250.000 kepada 2 orang pemenang yang nantinya bisa menjawab dengan benar di acara kuis nanti terakhir. Kemudian langsung saja kita ke acara inti kita pada sore hari ini. Ila Ustadzunal Fadil Al-Ustadz Jihad Elbana Kutubi falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin hadirat pemirsa LNG TV dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita telah tiba di hari yang ke-20 dalam ibadah puasa bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Dan insyaallah ta'ala dengan izin Allah, dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja dan keridhoannya, kita bisa menikmati indahnya malam-malam terakhir di 10 hari yang terakhir ke depan, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang beruntung, menjadi hamba Allah yang bertakwa di sisa-sisa hari di bulan suci Ramadan kali ini. Salawat beriring salam mari kita aturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat tuntunan beliau dan beliau sendiri
yang memberikan teladan kepada kita semua untuk menikmati di 10 hari yang terakhir ini menjadi hamba Allah SWT yang sangat fokus, konsentrasi, dan juga mengikatkan sabuk pengamannya untuk bersiap berlari kencang sebelum kita berpisah dengan bulan yang kita tunggu sama-sama 11 bulan lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengikuti teladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berkenan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat pemirsa LNG TV dimanapun Anda berada, dalam sebuah perkataan seorang ulama, beliau adalah Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, berkata kepada kita semua bahwa beliau menganalogikan bahwa di malam hari-hari yang terakhir menuju bulan suci Ramadan yang terakhir ini sebagaimana sebuah kuda pacuan. Beliau berkata, innal khayla idza syarafat nihayatal midmar, sungguhnya kuda pacuan itu kalau sudah akan mendekati garis batas finish, maka ia badalat qusara juhdiha litafuza bisibaq. Kuda pacuan tadi jika tahu di depan mata dia akan ada garis finish, maka dia semaksimal mungkin untuk memperkencang, untuk mempercepat larinya untuk segera masuk garis finish. Maka beliau menyampaikan selanjutnya, fala takunil khailu aftana minka. Maka jangan sampai kuda pacuan tadi justru lebih cerdas dan lebih pandai dalam menyiasati bagaimana ia bisa lebih pandai dari kita untuk bisa cepat di hari-hari terakhirnya, di saat-saat terakhirnya menuju garis finish. Karena fa innamal a'malu bil khawatim, karena sesungguhnya pekerjaan itu yang dinilai adalah bagaimana endingnya, bukan dari awalnya. Oleh sebab itu, apabila fa innaka idza lam tuhsin al-istiqbal fala'allaka tuhsinu al-wada'. Jika memang dirasa di awal 20 hari ini kita sama-sama belum bisa maksimal dalam beribadah, maka setidaknya di hari-hari terakhir, di pamitan, di masa-masa kita berpisah dengan bulan suci Ramadan, kita bisa sama-sama mendapatinya menjadi hamba Allah yang terbaik. Jangan sampai kita menyesal sebelum akhirnya kita berpisah, dan belum tentu kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Ingat, orang-orang yang mendahului kita yang telah kembali ke haribaannya, mereka betul-betul ingin dibangkitkan kembali untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Allah SWT berfirman, la'alli a'malu salihan fi ma tarakt, ya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Artinya, sampai sehingga seseorang apabila mati, ajal itu tiba kepada dia, kemudian seraya ruh ini berdoa, ya Allah, kembalikan hamba untuk kembali berbuat hidup lagi di muka bumi ini. Kenapa? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Semoga engkau masih berikan kesempatan kembali lagi untuk bisa menjadi hamba Allah yang soleh, beramal soleh sebanyak-banyaknya, beribadah sebanyak-banyaknya, menjadi ayah-ayah yang baik, menjadi teman-teman yang baik, menjadi seorang pengusaha-pengusaha yang sukses, menjadi pekerja-pekerja yang baik. Dimanapun kita berada, kita menjadi hamba yang terbaik di dalamnya. Kalla, kata Allah SWT. Tidak. Kalau sudah waktunya ajal, kembali kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguhnya mati itu adalah perkataan dari Allah SWT, keputusan dari Allah, dan tidak akan diganti. Kalau sudah waktunya ajal kembali, maka kita akan kembali kepada Allah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah itu kita akan mendapati hari-hari di mana kita menikmati di bawah tanah hanya kita dan seluruh tubuh kita yang ada ini, dan dua helai kain putih yang akan melapisi tubuh kita di alam barzakh kelak. Hadirin hadirat dirahmati Allah SWT, di malam-malam yang 10 terakhir yang akan sama-sama kita nikmati pada malam hari ini, mulai malam 21 Ramadan, ketahuilah jamaah sekalian, keutamaan yang sungguh luar biasa. Allah SWT berfirman, inna anzalnahu fi lailati mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu sesungguhnya kami
menurunkan Al-Quran di sini, fi lailatin mubarakatin, di malam-malam yang sangat penuh dengan berkah. Di malam-malam yang 10 Ramadan ini merupakan malam penuh keberkahan di dalamnya. Inna kunna mundzirin, sesungguhnya kami memberikan peringatan kepada kalian semua. Jangan sampai kalian lalai di 10 malam yang terakhir ini. Kata Allah SWT. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ngapain di dalamnya? Kenapa kita di dalamnya? Nggak boleh lalai. Kata Allah SWT, beliau memberikan kita peringatan supaya kita kenapa? Sekali lagi, supaya kita tahu bahwa di dalamnya akan dijelaskan seluruh permasalahan selama kita keputusan Allah, perkara Allah selama setahun ke depan. Maka disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailah itu artinya adalah malam. Al-qadar adalah takdir Allah, keputusan Allah SWT. Jadi kalau teman-teman semua jamaah sekalian dimanapun Anda berada, tahu bagaimana pada malam-malam ini nanti akan ditentukan bagaimana masa depan kita. Jika kita baik, maka kita mendapatkan satu malam yang itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangin, pada malam itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kita pengen beribadah dan kita bertobat kepada Allah, dan Allah pertemukan kita dan perkenankan kita dengan kita mendapatkan Lailatul Qadar, dan kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah hadis Aisyah di mana Rasulullah mengajarkan kepada beliau apabila bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca doanya? Doa beliau, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau sungguhnya Maha Pemaaf, maka maafkanlah segala kesalahan yang muncul dari aku, kata Rasulullah SAW, doa beliau. Oleh sebab itu, pada malam-malam ini, jika seseorang mendapatkan taubatnya, kita bisa bayangkan seluruh hidupnya selama 83 tahun lebih kurang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Dilihat, lebih baik dari 1000 bulan. Kita hidup rata-rata kalau nggak 60-70 tahun. Dan ini Allah jamin selama 83 tahun. Berarti ada bonus di dalamnya. Semoga Allah SWT jadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung untuk mendapatkan nikmatnya malam Lailatul Qadar. Hadirin hadirat pemirsa LNG TV dimanapun Anda berada. Allah SWT berfirman, kapan sih sebenarnya Lailatul Qadar ini? Beberapa ulama bersilang pendapat karena riwayat yang begitu banyak. Pertama, yang disebutkan di Bulughul Maram dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya beberapa para sahabat menyampaikan pada malam itu uru Lailatul Qadar fil manam fi sab'il awakhir. Malam itu semua rata-rata para sahabat mimpi kalau malam itu akan mendapatkan Lailatul Qadar di hari 7 yang terakhir, katanya. Faqala Rasulullah SAW, ketika mendengar kabar tersebut dari para sahabat, Rasulullah SAW bersabda, ara ru'yakum qad tawata'at fis sab'il awakhir faman kana mutaharriha falyataharra fis sab'il awakhir. Aku disampaikan kepadaku, udah nyampe kepadaku juga kabar bahwa mimpi kalian di Lailatul Qadar adalah di 7 hari terakhir. Maka ketahuilah para sahabat, kata beliau, sabda beliau selanjutnya, faman kana mutaharriha, barang siapa yang ingin mendapatkannya, ya ingin mencarinya, hendak mendapatkan dan ketemu dengan dia, falyatharha fi as-sab'il awakhir, maka hendaklah ia menggunakan waktunya, kesempatan dia untuk mendapatkannya di 7 malam yang terakhir. Jadi kalau dipikir antara malam ke 23 sampai terakhir. Itu maksud dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada beberapa yang mengatakan bahwasanya itu 10 malam yang terakhir, 7 malam yang terakhir, atau malam-malam ganjil yang terakhir. Ada di riwayat di Al-Bukhari juga. Iltamisuha fi lailatul witri minal ashril awakhir. Carilah di malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir. Jadi 21, 23, 25, 27. Itu beberapa riwayat dalam kita mengetahui kapan Lailatul Qadar itu. Sedang jamaah sekalian, ya, sedang beberapa ciri-ciri yang bisa kita nukil dari Al-Quran, bagaimana ciri-ciri malam Lailatul Qadar, ya, sebagai disebutkan di riwayat di
sebuah hadis dari sahabat, cerita dari Ubay bin Ka'ab, bahwasanya pagi hari ketika malam Lailatul Qadar itu, pagi harinya matahari itu tampak bersinar tapi tampak bercahaya tapi tak bersinar. Jadi kita bisa melihatnya seolah seperti bejana, warna putih. Begitu. Jika kita mendapatinya pas pagi hari itu matahari benar-benar kelihatan putih dan tanpa kita kesulitan untuk melihatnya, tanpa sinar. Jadi kita bisa melihatnya. Ya, itu ketahuilah pada malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Itu dari Ubay bin Ka'ab. Sedang kalau mimpi ya kita nggak tahu ya apakah betul-betul, karena memang di para sahabat kita tahu. Sahabat beda dengan kita orang biasa. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah murid-murid Rasulullah dan pengajarnya langsung adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin hadirat pemirsa LNG TV dimanapun Anda berada. Selanjutnya apa yang kita lakukan di 10 malam yang terakhir? Intinya jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam-malam 10 hari yang terakhir dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari yang terakhir itu berijtihad, bermujahadah, berjuang mati-matian untuk mendapatkan keindahan dan kenikmatan bulan suci Ramadan di 10 hari terakhir yang tidak di beliau ijtihad di malam-malam yang terakhir, dalam artian di malam-malam yang lain. Jadi konsentrasi beliau di 10 malam yang terakhir ini luar biasa. Makanya Rasulullah SAW 3 hal yang disifatkan di dalam beliau di 10 hari yang terakhir. Yang pertama, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr, yakni al-ashrul awakhir dalam riwayatnya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan lagi, Rasulullah ketika beliau masuk pada malam yang 10, ya di 10 hari terakhir Ramadan, beliau 3 hal. Yang pertama, syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan ikatan sarungnya. Dalam artian beliau tidak mengoyakkan apapun dari sarungnya untuk satu, bergaul dengan istrinya. Beliau meninggalkan. Demi apa? Untuk beliau beribadah fokus. Agar beliau fokus intinya. Yang kedua, ahya lailahu. Kemudian apa yang beliau gunakan? Malam-malam beliau tidak gunakan untuk bersenda gurau dengan istrinya, menggauli istrinya, tidak. Tapi apa yang dikarenakan ahya lailahu, dengan menghidupkan malam-malamnya dengan salat, ya, dengan membaca Al-Qur'an dan juga dengan berzikir, atau lebih dikenal dengan i'tikaf. Ya, kita lebih kenal dengan istilah i'tikaf. Dan yang ketiga, beliau tidak hanya sendiri melakukannya, tapi beliau mengajak seluruh keluarganya untuk sama-sama menghidupkan malam-malam tersebut. Ya, beliau mengajak seluruh keluarganya untuk sama-sama menghidupkan malam-malam sebelum terakhir bersama keluarganya. Jadi, Bapak Ibu, di kesempatan yang terakhir ini, jangan sampai kita termasuk hamba Allah yang merugi karena sudah tiba bulan suci Ramadan dan kita belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ragimat anfumrin adraka Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh merugi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapati bulan suci Ramadan sedang ia berpisah dengannya dan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat sedih jika kita mendapatkan hal demikian. Maka di 10 malam yang terakhir ini, intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terbesit sedikit pun dalam benak beliau untuk meninggalkan masjid dalam beriktikaf. Dengan pikiran apapun. Ya, demi pikiran apapun. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau kembali aja cuma nengok ke mukanya, kemudian minta tolong disisirkan. Fa'urajjiluhu. Begitulah hadis Aisyah. Wala yadkhulu baitan illa lihaja. Dia tidak pernah masuk ke rumah kecuali ke dalam keadaan mendesak dan benar-benar butuh. Dan itu salah satu syarat iktikaf. Minas sunnati 'alal mu'takifi an la ya'uda maridan. Syarat-syarat orang yang iktikaf. Yang pertama, tidak boleh menjenguk orang sakit. Tuh, nggak boleh menjenguk orang sakit aja, nggak boleh. Kecuali mati ya. Mungkin ada keluarganya yang mati baru. Allah yang udah maridon, menjenguk orang sakit aja nggak boleh.
Walaupun itu merupakan kegiatan kebaikan. Kemudian wala yamassu imra'atan wala yubashiruha. Wala yashhad janazatan, bahkan mengikuti ada sanak saudaranya yang meninggal, cukup mensolatkan saja di masjid. Ya, untuk kemudian mengikutinya ke kuburan, beliau meninggalkan. Karena sudah ada tugas sendirinya. Ya, atau bertemu dengan perempuan, dengan istri-istrinya dan kemudian menggaulinya. Wala yamassu imra'atan, dia menyentuh istrinya enggak, apalagi bergaul dengan mereka. Wala yakhruju ila baitin illa lihajatin, dan beliau tidak pernah keluar dari masjid itu untuk apapun kecuali satu hal yang mendesak. Itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian wala atikafa illa bisaum wala atikafa illa fi masjidin jami. Yang kelima dan yang keenam, tidak ada itikaf kecuali dalam keadaan puasa, dan tidak ada itikaf kecuali itu dilakukan di masjid jami yang didirikan dalamnya salat Jumat. Jamaah, tetap patuhi protokol kesehatan. Waspada agar kita sama-sama mengentaskan bulan suci Ramadan ini, dan kita tanpa mengorbankan sanak keluarga kita. Kita ingin berlebaran bersama-sama, kita ingin berhari raya bersama-sama, menikmati Idul Fitri, kita menunaikan ibadah zakat fitrah kita, dan kita bertemu dengan para saudara-saudara kita, dan kita bisa saling bermaaf-maafan dan berdoa semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Selamat menaikkan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa Bapak Ibu semua mendapatkan penerimaan dari Allah dan pahala yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair wallahu yubarik fik ya Ustadz, atas pemaparan tausiah yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu untuk kita amalkan, dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita hidayah dan taufiknya, sehingga kita dimampukan untuk selalu beribadah kepadanya, terkhusus untuk 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, pemirsa LNG TV rahimani rahimakumullah, tibalah kita ke sesi yang kedua. Ini termasuk sesi inti juga Ustaz, intinya inti. Siap. Kita insya Allah akan membagikan kepada 2 orang pemenang yang bisa menjawab pertanyaan yang akan diberikan. Sudah siap semua para pemirsa? Saya ingatkan kembali bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi dalam menjawab kuis ini, bisa menghubungi 2327 untuk yang berada di dalam komplek, atau 0548 55 2327 bagi yang di luar komplek Badak LNG. Dan saya ingatkan kembali untuk passwordnya, apabila saya bicara hikmah, pemirsa harus menjawab dengan himpunan kisah meraih berkah. Seperti itu. Langsung saja untuk pertanyaan pertama. Halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hikmah. Himpunan Kisah Meraih Berkah. Masya Allah, barakallahu fiik Ibu. Dengan Ibu siapa saya bicara? Yeni. Ibu Yeni. Iya. Di mana Ibu? Di Hop 2. Masya Allah, Ibu Yeni dari Hop 2 telah terhubung dengan kita, dan beliau langsung menelpon walaupun pertanyaannya belum dibacakan. Insya Allah siap ya Bu ya untuk pertanyaannya? Insya Allah. Alhamdulillah. Pertanyaannya Ibu, apa doa yang dibaca apabila kita bertemu malam Lailatul Qadar, atau apa yang zikir yang kita amalkan di 10 malam hari terakhir ini? Tadi sudah disampaikan Ustadz. Silakan dijawab Ibu. Atau perlu diulang pertanyaannya? Ya diulang Mas. Pelan-pelan. Apa lafaz doa yang dibaca apabila kita bertemu dengan
malam Lailatul Qadar. Itu Ibu. Meminta dimaafkan kesalahan sama meminta keberkahan. Mohon maaf, lebih dekat Doanya. lagi Bu. Doanya Bu ya nih, doanya Bu. Doanya. Kami menurunkan penuh keberkahan, jangan sampai kalian lalai dalam 10 malam terakhir. Mohon maaf Ibu, lafaz doanya. Yang pertamanya cluenya Allahumma innaka. Nah, lanjutannya Oh, Allahumma innaka afuwani itu kah? Ya betul, diteruskan Bu, Diteruskan, coba Ibu. tadi. Allahumma innaka gimana Bu? Allahumma innaka Maafkan ya Allah, sesungguhnya memaafkan. enggak, tadi yang doa yang tadi sempat Ibu baca tadi. lafaznya Ibu. Tinggal diteruskan Ibu. Sudah benar tadi. Biasanya dibaca juga habis tarawih itu Ibu. Mohon maaf, dengan Ibu Yeni masih terhubung? Masih. Ibu Yeni Ya, masih terhubung Ibu? iya. Bentar Mas, saya lupa. Atau kita ganti pertanyaannya ini Bu? Oh, boleh Mas. Diganti pertanyaan, dia lupa katanya. Masya Saya Allah. lupa. Barakallahu fiik. Kalau gitu kita ganti saja pertanyaan Ibu. Ibu Yeni masih terhubung? Iya. Kita pertanyaan pilgan saja Ibu, insya Allah. Karena Ibu sudah terhubung, Pilihan aja. kita kasih pilgan. Ibadah itu tergantung pada apanya. Tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Jihad juga. A, awalnya. B, akhirnya. C, pertengahannya. Mana Ibu? Akhir. Yang mana? Akhir. A, B, C, Akhir Ustadz. B ya. Akhir. B. Masya Allah, barakallahu fiik. Selamat Ibu. Iya nih. Insya Allah benar jawabannya bahwa ibadah itu tergantung dengan Bagaimana penutupnya. akhirnya. Betul, penutupnya. Barakallahu fikum. Nanti insya Allah akan dihubungi oleh panitia kepada Tim. para pemenang. Sudah kita dapatkan, alhamdulillah Ustadz, satu pertanyaan. Insya Allah kita habiskan Satu pertanyaan. satu pertanyaan lagi yang Selanjutnya, terakhir. Kita tunggu. Kita tunggu. Mari Saya ingatkan partisipasinya. kembali kepada para pemirsa untuk menelpon di 2327 bagi yang berada di dalam komplek dan 0548 55 2327 bagi yang ada di luar komplek. Apa sudah ada penelpon? Pertanyaannya. Baik, kita bacakan dulu pertanyaannya untuk pertanyaan kedua ini. 3 hal apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 malam terakhir, 10 malam hari terakhir, dari riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang tadi disampaikan oleh Ustadz di akhir sesi. Insyaallah bagi Bapak Ibu pemirsa LNG TV yang menyimak, insyaallah bisa menjawabnya. 3 hal kebiasaan Rasulullah. Oh, ada. Kita sapa. Ada yang nyata. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Hikmah. Himpunan Kisah Meraih Berkah. Masya Allah, barakallahu fikum. Dengan Ibu siapa di mana kami berbicara? Murni di Saleba. Ibu siapa, maaf Bu, dijauhkan Murni. dulu. Ibu, volume TV-nya mungkin diperkecil, Bu. Iya. Volume TV-nya biar nggak dengung, Bu. Di situ suara kita kecilin. Suara TV-nya, volume TV-nya bisa diperkecil sedikit, Bu, karena feedback. Murni. Ya, atasnya Ibu siapa? Ibu Dori.
Ibu Murni. Ibu Murni. Ibu Murni. Ya. Di Saleba Ibu ya? Ya. Masya Allah. Apa Sudah di jawabannya, Bu? copy tadi pertanyaannya Ibu atau saya perlu bacakan Sudah. lagi? Sudah? Ada 3, memperbanyak doa, zikir, iktikaf. Masya Allah, itu satu Ibu, satu yang dijabarkan. Oh, Bagaimana Ustaz? Itu satu, ya betul. Jadi sebenarnya tilawah, baca Quran dan sholat. iya. Itu Atau itu yang ini, kalau yang adatnya itu adalah mengencangkan ikat Iya. pinggang. Pilihan ganda aja kalau mau. Oh, iya. Pilihan ganda aja. Kalau Baik. yang 3 yang itu kelihatannya. Kita tambah, itu baru satu jawaban Ibu. Kita tambahkan lagi mana yang benar. Pilihan ganda, Bu, pertanyaannya, Bu. Iya. Mengencangkan ikat kepala, mengencangkan ikat pinggang. A, mengencangkan ikat kepala. A. Mengencangkan ikat kepala. B. Mengencangkan ikat pinggang. Itu aja Ibu. Mengajak seluruh keluarga untuk Masya mendirikan Allah. malam terakhir. Betul. Itu betul Ibu. Itu malah ditambah Ustaz Iya, sama iya, iya. jawaban terakhirnya. Barakallahu fikum dengan Ibu Murni di Saleba. Selamat Ibu. Insya Allah nanti bisyarah senilai 250.000 akan ditransfer melalui panitia. Ya. Alhamdulillah Ustaz, telah Demikian. selesai lagi sesi kita di sesi tanya jawab ini. Sebagai penutup, kami saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khair, kepada manajemen Badak LNG melalui LNG TV ini, sehingga acara hikmah dari Yaumil Badak LNG bisa terlaksana dengan baik. Dan kami mengingatkan kembali kepada para pemirsa dimanapun berada, selalu patuhi 5M atau protokol kesehatan yang dianjurkan oleh baik pimpinan perusahaan, gugus COVID perusahaan, maupun dari pemerintah, untuk selalu mematuhi protokol 5M dimanapun berada. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan mudah-mudahan dengan usaha itu, Allah segera mengangkat wabah ini dari muka bumi ini. Amin. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Ustadz Jihad Elbana Kutubi. Sama-sama. Jazakallah khair Ustadz atas Barakallahu penyampaian yang diberikan. Barakallahu Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah bisa mengumpulkan kita kembali bertemu di surganya Allah Jalla Jalaluh. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya MC Hikmah pada sore hari ini memohon maaf apabila dalam membawakan acara ini masih banyak kekurangan. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.